Dan tidaklah patut bagi laki-laki atau bagi mukmin, dan tidak pula bagi mukminah atau bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Faqad dhalla dhalalan mubina. Seorang anak yang kalau sudah terikat hatinya dengan wahyu, maka dia akan menjadikan wahyu pijakan, menjadikan wahyu sebagai sikapnya, sebagai petunjuknya, ya sebagai sikapnya. Dan sikap Allah itulah sikap yang ditentukan Allah, yang ditentukan oleh Allah itulah menjadi sikap dirinya. Akhirnya orang tuanya mendatangi Rasulullah mengatakan, ya, kami setuju menikahi anak kami dengan Julaibib. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah menikahkan Julaibib dengan istrinya. Kisah ini tidak berhenti. Kisah yang menarik tentang Julaibib tidak berhenti di sini. Ini baru penggalan kisah tentang Julaibib yang sedang bahagia sekali. Penggalan kisah Julaibib yang akhirnya tidak pernah terpikirkan bahwa dirinya akan bisa akhirnya menikah. Dan bukan cuma sekadar menikah, tapi menikahi seorang putri dari seorang sahabat Ansor yang memiliki kedudukan, dan juga wanita yang memiliki paras yang cantik. Makanya bagi Julaibib ini kebahagiaan yang luar biasa, akibat dari apa yang selama ini dia lakukan, yang gak pernah dia tahu bahwa ini akan berdampak baik. Yang selama ini dia lakukan hanya ikhlas untuk Allah SWT. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Rasulullah. Dia tidak pernah mengharap balasan apa yang akan dia dapatkan. Dia tidak pernah berpikir apa yang kira-kira Rasulullah akan berikan kepada dia atau Allah berikan kepada dia. Pokoknya apa yang diperintahkan Rasulullah dia ikuti. Apa yang menjadi ketetapan Rasulullah dia ikuti. Sampai pada akhirnya Rasulullah yang menetapkan sendiri, yang memilihkan sendiri takdirnya kepada Julaibib. Dan Julaibib diberikan takdir terbaik. Pada saat itu dia diberikan pilihan untuk menikahi seseorang yang dia tidak pernah terpikir sebelumnya untuk menikah. Menikah saja susah, apalagi menikahi seseorang yang memiliki kedudukan. InsyaAllah akhirnya Julaibib dinikahkan oleh Rasulullah SAW oleh seorang putri sahabat Ansar. Dan yang luar biasa teman-teman yang dirahmati Allah, belum masuk ke dalam malam pertama, takdir telah mendahulunya. Panggilan jihad telah datang dari lisan Rasulullah SAW. Lisan yang memerintahkan Rasulullah untuk menikahkan Julaibib kepada putri sahabat Ansor, juga lisan yang menyampaikan untuk berjihad kepada Allah SWT. Panggilan jihad terdengar begitu sangat jelas di kuping Rasulullah SAW, di telinga Rasulullah SAW. Dan Julaibib di pertengahan sikapnya, apakah dia akan menyelesaikan misi hidupnya di dunia dengan melaksanakan menyelesaikan malam pertamanya dengan istrinya yang dia telah cita-citakan, yang dia telah penuh harap dia bisa melaksanakan, ataukah dia harus meninggalkan kenyamanan, kenikmatan itu semua, beralih kepada mengikuti seruan Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Dan Julaibib mengerti tentang makna hidup. Julaibib mengerti tentang pilihan-pilihan yang paling baik, dan pilihan Rasulullah selalu terbaik. Akhirnya Julaibib memilih untuk meninggalkan istrinya yang halal itu untuk pergi berperang, berjihad menuju medan jihad. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, Julaibib tidak pernah berpikir untuk bisa kembali. Julaibib kalau sudah berjihad, harapannya adalah mati syahid, karena itu adalah
Penghargaan tertinggi, derajat tertinggi orang-orang yang berjihad adalah syahid di jalan Allah. Bukan kembali ke rumah, tapi dia mati di dalam pertempuran. Artinya ketika dia memutuskan meninggalkan istrinya, maka pada saat itu dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan bertemu lagi dengan istrinya. Dia tidak akan kembali lagi mendapatkan sesuatu yang dia pengen menikmatinya di dunia. Tapi dia memilih untuk meninggalkan istrinya kepada jihad. Dan betul pada saat itu dia maksimal dalam membela Islam. Dia terdepan dalam membela agama Islam, dalam berperang, sampai akhirnya dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertempuran usai, kisah yang ketiga. Kisah yang pertama, Julaibib dinikahkan. Kisah yang kedua, Julaibib berperang meninggalkan istrinya. Kisah yang ketiga, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa saja yang meninggal, siapa saja sahabat kita yang syahid, disebutkan namanya si fulan, 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 fulan bin fulan, fulan bin fulan. Tapi Rasulullah tidak mencari tahu di mana siapa orang-orang yang disebutkan oleh sahabatnya itu. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya, di mana Julaibib? Di mana Julaibib? Akhirnya sahabat mengerti bahwa Rasulullah sedang mencari tahu siapa, di mana Julaibib yang telah ikut berperang bersama mereka. Rasulullah mencari di mana Julaibib itu berada. Apakah dia masih hidup atau dia syahid? Setelah beberapa waktu mereka cari, ternyata Julaibib berada di tumpukan orang-orang Quraisy. Sebanyak 7 orang yang telah menumpuk jasadnya Julaibib yang telah syahid. Ternyata dikisahkan bahwa Julaibib bertempur melawan mereka seorang diri. Akhirnya mereka bisa membunuh Julaibib. Tapi Julaibib bisa mengalahkan 7 orang pasukan Quraisy. Itu yang terhitung pada saat itu. Akhirnya Rasulullah mengerti tentang peran Julaibib radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW menguburkan dirinya bersama para syuhada, orang-orang yang sangat spesial. Tapi yang menarik adalah ketika Rasulullah mencari seseorang yang dia cintai, seseorang yang diharapkan, seseorang yang memang sangat spesial, ketika dia mengambil keputusan meninggalkan istrinya, Rasulullah tahu bahwa dia belum sempat menikmati dengan istrinya, lalu dia pergi berperang. Rasulullah tahu. Makanya itulah kemudian Rasulullah menjadikan dirinya sangat spesial. Dan bagaimana istrinya? Istrinya akhirnya menjadi orang yang sangat berkah hidupnya, karena Rasulullah telah mendoakan dirinya. Lihat bagaimana seorang istri, seorang putri yang menerima takdir Rasul untuk dinikahkan, tapi kemudian di akhirnya tidak belum dijima oleh suaminya, ya. Dan ini menjadi satu hal yang hikmah tersendiri. Orang yang menempatkan Allah di depan, maka dia akan mendapatkan kebaikan di akhir. Ya ikhwah sekalian rahmati Allah SWT. Kisah ini menjadi satu kisah yang sangat penting buat kita, bahwa kita seringkali membelakangi, menafikan apa yang menjadi perintah Rasulullah kepada kita, apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Padahal di balik perintah itu ada kebaikan yang sangat banyak yang kita nggak pernah tahu, ya. Tapi karena kita menggunakan akal kita, menggunakan syahwat kita, menggunakan logika kita, akhirnya kita mengorbankan apa yang menjadi ketetapan Allah dengan apa yang kita senangi, apa yang kita pikir baik. Akhirnya kita melakukan apa yang kita anggap baik, lalu meninggalkan apa yang menjadi pilihan Allah dan Rasulnya. Ikhwah sekalian dirahmati Allah, penting bagi kita untuk menempatkan Allah dan Rasulullah di depan, agar kita mendapatkan kebaikan di belakang. Dan siapa yang menempatkan akal dan syahwat kita di depan, maka dia tidak akan mendapatkan apapun, tidak mendapatkan Allah. Dan kalaupun dia mendapatkan sesuatu, maka dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan takdirnya saja, dan bukan bonus atau keberkahan yang lain. Mudah-mudahan